Trading breakout, tunggu retest dulu atau langsung entry, mana yang lebih baik? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri bongkar teknik forex di mana kita akan menceritakan beberapa transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel trading di forex dan gold market, dan kita akan bahas dua tradingan hari ini ya. Yang pertama kita trading sell di GBP AUD, yang kedua kita trading buy di Euro Jepang Yen, dan itu keduanya konteksnya sama, yaitu terjadi breakout, tapi ada dua eksekusi yang berbeda. Di GBP AUD ketika terjadi breakout kita tunggu retest dulu baru sell, dan itu udah profitnya 90-an pips lebih banyak ya, karena risk to reward ratio-nya lebih bagus kalau kalian tunggu retest terlebih dahulu. Yang kedua kita ada trading buy di Euro Jepang Yen, dan itu ada trend line ya, ketika terjadi breakout kita langsung entry buy, risk to reward-nya 1:1 dan kita dapat TP 55 pips. Nah, di video kali ini gue juga akan menceritakan triknya bagaimana kita menggunakan konteks breakout tersebut ya. Misalkan ada trend line, dan itu triknya adalah kita selalu menggunakan indikator dari range-nya sesi Asia. Jadi breakout terbaik adalah yang juga dikombinasikan dengan ketika dia terjadi breakout sesi Asia, atau disebut dengan London breakout biasanya. Jadi di sesi London dia breakout range-nya sesi Asia. Oke, bagi kalian pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh cari beberapa playlist di atas ya. Gue taruh, at least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya, dan gue usahakan videonya singkat dan gak bertele-tele. Tradingan pertama di GBP AUD itu pada tanggal 1 Juni, itu tradingan sell ya, breakout, kita tunggu retest, baru entry sell, dapat profit di atas 90 pips ya. Dan untuk ini selalu kita lakukan analisa multi time frame. Jadi kita akan naikkan dulu ke daily chart atau ke weekly chart. Oke, gue ganti ke daily chart. Ya, ini adalah chart dari GBP AUD daily chart ya, dan ini kejadiannya pada saat tanggal 1 Juni, yaitu di atas sini. Oke, kita lihat trend dan support and resistance pada saat ini terjadi ya. Bagaimana trennya GBP AUD? Jelas ya, trennya naik. Dan kita harus perhatikan ke sebelah kiri, apakah dia mentok atau dia reject dari resistance kuat ya. Dan kita mundurkan. Kalau kita mundurkan agak lebih jauh, di sini akan terlihat ya bahwa si GBP AUD pada saat di level 1.9130-an itu ada resistance penting. Kenapa resistance tersebut penting? Kita bisa naikin lagi ke weekly chart ya, untuk melihat price actionnya lebih simple ya. Karena kalau di higher time frame itu lebih simple. Kalau kita lihat ke kiri, level tersebut merupakan level area yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini dia naik ya. Kita ganti jadi line supaya simple. High, low, higher high, lower low. Dan ini merupakan bahu kiri ya, level bahu kiri kalau di head and shoulder. Kalau di supply and demand ini disebut dengan Quasimodo level, QM level ya. High, low, higher high, lower low. Kita marking untuk level tertingginya di sini, dan itu dia terjadi rejection ya. Di daily chartnya, jadi dia gagal menembus ya, dia gagal menembus di daily chartnya, dan itu alarm bagi kita ya untuk mencari tradingan untuk sell. Nah, untuk itu kita harus turunin time frame dulu satu persatu. Kita turun ke H4 ya, ini di chart H4 ya. Pada saat itu terjadi, kita lihat lagi trennya seperti apa. Pastinya naik ya, dan naiknya ini kuat. Taunya dari mana? Dia kuat di atas moving average 50. Jadi ini tren naik yang lagi kuat-kuatnya. Kalau kalian trading sell seperti ini, hati-hati ya. Pastikan dia mentok di level resistance yang sangat penting. Bisa key level, bisa Quasimodo level, dan seterusnya. Again ya, kalau untuk tradingan sell lagi naik-naiknya seperti ini, kita turunin time frame sekali lagi ke H1 atau M30. Saya biasanya pakai M30. Nah, ini dia di chartnya M30 ya, pada saat dia ketemu resistance yang penting tadi. Pastikan kalau H4-nya lagi naik kuat dan kita mau mencari sell, karena itu merupakan counter trend strategi ya, counter trend trading. Pastikan di M30 atau lower time frame ya, itu dia terjadi pembalikan arah ya, atau reversal ke bawah, atau market structure shift ya, apapun sebutannya. Intinya ketika dia lagi naik, itu pasti membentuk high low seperti ini ya, swing low seperti ini. Pastikan dia telah terjadi breakdown swing low. Swing low-nya sudah di break ya. Di sini terlihat ada minor support yang udah di break. Di sini pun udah retest lalu jatuh. Jadi sebenarnya dia udah terjadi market structure shift, dan itu sudah gerakan pertamanya pada saat sesinya Asia. Oh ya, ini ada sesi Asia. Kita indikatornya kill zone namanya kalau di trading view. Kita gunakan, kita nyalakan untuk di lower time frame. Jadi ini sudah terjadi ya, dan kita bukan trading di sini ya, tapi karena saya tradingnya biasanya di sesi London setelah sesi Asia.
Nah, untuk tradingan berikutnya di sini kita tunggu konteks ya. Dan saya juga pernah bikin video tentang konteks market. Gue taruh linknya di bawah ya atau di atas. Ya di bawah di deskripsi atau di atas. Oke, di sini kita tunggu dia breakout lagi ke bawah ya. Jadi breakdown supportnya Asia. Setelah dia terjadi break ke bawah ya, kita tunggu retest. Kenapa demikian? Karena di sini dia tidak ada trend line pada saat dia breakout ya ke bawah. Jadi pastikan kita tunggu retestnya. Retestnya kemana? Kita bisa menggunakan market structure di sini ya. Karena biasanya dia akan terjadi retest ke market structure. Dan ketika dia terjadi retest, nah di sini bisa beberapa macam ya. Kalian bisa langsung entry sell atau kalian tunggu konfirmasi. Nah di sini karena candlenya kuat sekali naiknya di M30, saya tunggu konfirmasi. Dan konfirmasi yang saya tunggu adalah paling tidak terjadi bearish engulfing ya. Beberapa candlestick pattern bisa di M15, bisa di M30. Dan di sini terjadi candlestick bearish engulfing. Kita langsung entry ketika closing market di 1.9113. Nah, pentingnya lagi ya, di mana kita meletakkan stop loss. Stop loss jangan taruh benar-benar di atas swing high di sini ya. Misalkan candlestick pattern bearish engulfing, pasang stop loss di sini, itu kalian pasti akan kena. Ya, akan langsung kena karena ada stop hunting ya. Jadi selalu lihat ke kiri, di mana stop loss yang terbaik. Tentunya di atas swing high di sini, itu yang terbaik. Tapi kalau kalian lebih jeli ya, perhatikan di sini, ketika price action membentuk swing high di sini, dia meninggalkan imbalance ya. Imbalance itu apa? Di candle yang ini ya, candle besar ke bawah. Candle sebelumnya dan candle setelahnya itu ada jarak ya. Ini seperti gap. Dan di sini kita pakai indikator juga, ada kotak warna kuning di sini yang menandakan imbalance ya. Jadi imbalance itu kalau misalkan kita hilangkan candle besar di sini, maka antara candle 1 dan candle 3 di sini, misalkan ini 1 2 3 ya. Candle 1 dan candle 3, kalau candle 2-nya dihilangkan, itu dia seperti ada gap ya. Dan yang namanya market itu seringkali dia retest sampai dengan low daripada candle pertama di sini. Dan kita pasang stop loss, pastikan di atas level tersebut. Ya, dan ini dia nggak kena, lalu dia berhasil turun. Jadi kalau ini kita pasang stop loss 42 pips, kita bisa pasang risk to reward ratio ya, bisa 1:2 lebih ya. Karena ini terjadi retest lebih dahulu. Tentunya akan lebih bagus pergerakan harganya karena risk to reward ratio-nya juga lebih bagus ya. Itu untuk GBP AUD kita dapat hampir 100 pips, dan berikutnya gue akan bahas Euro Jepang Yen. Oke, nextnya gue akan bahas di Euro Jepang Yen. Ini adalah chart Euro Jepang Yen M30. Ini ilustrasi tradingan kita, dapat 55 pips. Alasannya karena terjadi breakout ya. Kita gabungkan antara trendline breakout. Jadi trendline adalah dua garis ya. Satu garis terdiri dari dua titik. Bagusnya 3. Jadi kalau saya harus dia terjadi 3 titik. Dan ini dia terjadi juga pada saat sesinya Asia ya. Jadi ketika dia terjadi breakout di sesi London, itu juga bersamaan dengan breakoutnya sesi Asia. Ini disebut juga dengan London breakout. Dan pastikan juga kita lakukan analisa multi time frame sedikit, naikin time frame-nya ke H4 atau ke daily chart untuk memastikan bahwa iramanya sesuai dengan chart besar ya. Kita ganti dulu ke daily chart. Grafik daily chart dari Euro Jepang Yen, dan ini adalah terjadi pada tanggal 2 Juni kemarin. Nah, kita lihat trennya seperti apa. Trennya itu sebenarnya terus naik ya. Trennya terus naik, meskipun di sini dia reject resistance, dia turun, tapi turunnya udah ketemu support di sini. Kenapa ini support? Kalian perhatikan ketika naik, candle-nya biru, di sini ada merah, biru ya. Jadi dia kaki-kakinya di sini, ekornya 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya tidak bisa dijebol ya. Levelnya adalah 148.60 hingga 90 ya. Ini sebenarnya supportnya tidak dijebol ya. Jadi konteksnya adalah ini dia masih reject daripada support di dalam uptrend. Kita turunin ke H4. Nah, ini akan lebih terlihat di H4 ya. Ketika dia turun, di sini ada support ya. Kenapa dia terjadi support di sana? Kalian perhatikan candle yang ini ya. Di sini ada candle momentum ya. Di sini ada candle momentum. Dan sebelumnya itu ada candle sebelumnya, ini 1, 2, 3. Candle 1 dan candle 3 itu dia ada jarak yang sangat jauh. Ini disebut dengan imbalance ya. Ini dia seperti ada gap. Kalau candle yang besar ini dihilangkan, antara candle 1 dan candle 3, ini seperti ada gap. Dan itu yang menjaga dia ya. Menjaga dia, kalau kita lihat ke kiri juga, ternyata dia ada resistance di sini. Jadi ini key level sebenarnya. Posisinya dia udah reject dari sana, dan dia main-main di atasnya. Dan kita untuk eksekusi ya, kita turun ke lower time frame lagi, H1 atau M30. Dan di sini kita pakai M30 ya. Nah, ini balik lagi ke chart M30. Ini kotak kuning adalah level supportnya tadi. Ya. Dia udah mantul-mantul seperti ini.
dan kita trading itu di sini ya. Kita trading di sini. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apa kita harus tunggu untuk buy di bawah? Tentunya bisa dua ya. Kita bisa tunggu fake out di bawah. Biasanya kita tunggu dia keluar ke bawah, dia reject di bawah untuk ambil buy. Tapi di sini dia bentuk trend line 1, 2, 3 titik, dan kita kombinasikan antara trend line dengan range-nya sesi Asia. Kalau dia di break ke atas seperti ini, dia break and close di atas dari trend line dan range-nya Asia, kita langsung buy dengan pasang stop loss ya di bawah daripada supportnya sesi Asia. Jadi pastikan ada jarak ya, ada jarak beberapa. Kita bisa kombinasikan juga dengan apakah dia ada imbalance ya di sini ya, konsepnya sama. Dan untuk ini kita tradingnya breakout langsung buy tanpa tunggu retest, jadi risk reward rasionya tidak bisa terlalu bagus. 1:1 itu udah cukup baik ya. Dan di sini kena 55 pips. Nah, kalian perhatikan di sini dia setelah breakout sebenarnya dia ada retest juga. Dan dia retestnya itu kembali ke support-supportnya di sini. Jadi sebenarnya breakout apapun itu selalu bisa ditunggu retestnya untuk entry. Tapi kalau kita tunggu retest belum tentu dapat untuk entry-nya, tapi risk reward rasionya akan lebih bagus. Ya, misalkan saya turunkan entry-nya, maka risk to reward rasionya pasti akan dapat 1:2 ya, kurang lebih. Nah, tapi ini belum tentu terjadi dan belum tentu dapat. Biasanya kalau dia ada kombinasi antara trend line dengan sesi Asia dan dia terjadi breakout, biasanya di situ saya langsung entry buy atau entry sell ya, tergantung posisinya. Dan kita pasang risk reward ratio 1:1 karena itu adalah probability-nya yang cukup baik. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.